kalau kasusnya hanya di Garut, mungkin SPPG Garut yang bermasalah. Kalau yang bermasalah di wilayah DIY mungkin di sana yang bermasalah. Tim MBG di DIY yang bermasalah. Tapi kalau sudah nyebar ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis, lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN. Secara prinsip kami ini dari Koalisi Masyarakat Sipil ada 30 CSO yang bergabung di Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan sebenarnya kita tidak fokus di kesehatan khusus karena memang Presiden ada program MBG sehingga kita melakukan Citizen Report Card sejak Januari sampai September ini untuk melihat bagaimana layanan MBG di sekolah-sekolah. Halo sahabat Edukisah, kali ini kita akan membahas hasil temuan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 30 organisasi masyarakat sipil dan bergabung dalam Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Sejak Januari hingga September, JPPI melakukan Citizen Report Card untuk memantau bagaimana layanan program makan bergizi atau MBG berjalan di sekolah-sekolah. Dan ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Nah, di paparan pertama ini menunjukkan bahwa, next slide, sebenarnya sebelum ada MBG, sektor pendidikan kita itu ada banyak sekali masalah, dan kedatangan MBG ya masalahnya tambah plus-plus ya. Ini yang kami sebenarnya data nggak jauh dari kawan-kawan CISDI tadi ya. Tapi ini bedanya dari kawan-kawan JPP ini kita laporan dari kawan-kawan yang kita sebar di beberapa provinsi. Jadi per 14 September kemarin kami juga ngerilis ke media itu sudah di angka 5.360. Lalu kemudian per 21 September kemarin kita bikin PPT ini, kita kolek data lagi, ternyata sudah nambah 1.092 kasus. Ya. Itu peningkatannya bisa kelihatan, pernah turun juga, itu di bulan Juni turun, karena memang sekolah bulan Juni-Juli itu masih SPMB atau PPDB ya, sehingga angkanya kecil. Tapi begitu sekolah sudah masuk, bulan Juli masuk, kemudian Agustus, SPPG dan September ini digeber MBG-nya, maka naiknya angkanya gila-gilaan ya, ribuan ya. Saya tidak tahu kalau kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator ini KLB ya. Kejadian luar biasa ini, peningkatannya itu sangat tajam sekali ya. Selanjutnya, nah ternyata ada 5 provinsi dengan jumlah kasus keracunan terbanyak di Indonesia. Di Jabar itu ada 2.000-an, DIY 1.000-an, Jateng 700-an, Bengkulu 500-an, dan Sulteng 400-an gitu ya. Nah, dari report card yang kami sebar di beberapa, ada 20 provinsi, ini yang sudah lapor ke kami, ke JPPI pusat ini, itu sudah ada 18 provinsi. Sehingga kami bisa ambil kesimpulan bahwa sebenarnya kasus keracunan ini tidak hanya di satu titik, tapi nyebar di seluruh kabupaten, nyebar di hampir seluruh provinsi gitu. Karena itu kami juga ambil kesimpulan, kalau kasusnya hanya di Garut, mungkin SPPG Garut yang bermasalah. Kalau yang bermasalah di wilayah DIY mungkin di sana yang bermasalah. Tim MBG di DIY yang bermasalah. Tapi kalau sudah nyebar ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis, lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN yang tadi kawan-kawan dari GKIA dan CISDI mendetailkan. Ternyata ada problem sistem soal SOP, soal aturan, soal menu yang kacau balau tadi itu. Sehingga ini harus diselesaikan di level pusat. Tidak hanya di stop di level SPPG-nya gitu. Selanjutnya,
Lah dari temuan kami ini ada 7 laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama, guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang, suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Bahkan sebelum program MBG hadir, sektor pendidikan kita sudah menghadapi banyak masalah. Alih-alih memperbaiki, kehadiran MBG justru menambah persoalan baru. Data yang dihimpun JPPI per 21 September mencatat lebih dari 6.400 kasus terkait keracunan makanan di sekolah. Lonjakan kasus terjadi terutama pada bulan Juli hingga September saat program MBG digencarkan. 5 provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Sulawesi Tengah. Fakta ini menegaskan bahwa masalah MBG bukanlah persoalan teknis di daerah tertentu, melainkan masalah sistem tata kelola secara nasional. Dari hasil pemantauan, JPPI menemukan 7 catatan penting. Pertama, guru justru terbebani oleh program ini, harus mengatur distribusi makanan tanpa insentif. Kedua, ada konflik kepentingan di dapur MBG yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, bukan UMKM lokal. Ketiga, pemerintah daerah minim dilibatkan, baik dalam pengawasan maupun pemantauan. Keempat, BGN gagal menjamin akuntabilitas, bahkan ada larangan melapor ke media. Kelima, standar gizi masih bermasalah. Keenam, hak dan nyawa anak terancam akibat banyaknya kasus keracunan. Dan ketujuh, masyarakat sipil sama sekali tidak dilibatkan. Kesimpulannya, program MBG bukannya menyelesaikan masalah, justru menambah beban pendidikan. Anggaran pendidikan tersedot besar-besaran, sementara masalah mendasar seperti sekolah rusak, anak putus sekolah, dan guru yang belum tersertifikasi semakin terabaikan. Melihat kondisi ini, JPPI memberikan 5 rekomendasi kepada Presiden melalui Komisi 9 DPR RI. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Kedua, lakukan evaluasi total terhadap sistem tata kelola MBG. Ketiga, utamakan keselamatan anak di atas ambisi politik. Keempat, sesuaikan program dengan kebutuhan nyata, bukan dengan pola seragam. Dan kelima, jangan gunakan dana pendidikan untuk program makan, melainkan untuk memperbaiki infrastruktur, gaji guru, sertifikasi, serta mendukung anak-anak yang belum bisa bersekolah. Sobat Edukisah, inilah suara dari masyarakat sipil yang ingin memastikan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Karena masa depan bangsa ada di tangan anak-anak kita, dan mereka berhak atas pendidikan yang aman, sehat, dan berkualitas. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya akan diam melihat persoalan ini, atau ikut bersuara agar pendidikan di negeri ini benar-benar berpihak pada anak? Refleksi ini penting, karena setiap kebijakan yang menyentuh anak-anak seharusnya dilandasi dengan kepentingan terbaik bagi mereka, bukan ambisi politik semata. Bagaimana pendapat Anda? Apakah program MBG ini perlu dilanjutkan atau perlu dilakukan evaluasi total? Tulis komentarnya dan jangan lupa dukung channel Edukisah dengan cara like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang peduli pada masa depan pendidikan kita. Hatur nuhun, terima kasih.